Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bintang. Dengan saya host Bintang Haryanto Putra dan Fadli sebagai narasumber. Di podcast kali ini kita akan membahas perkembangan teknologi saat ini dengan topiknya, menurut Bang Fadli, Ya, apa itu teknologi, Bang? menurut gua sih teknologi itu adalah suatu hal yang mempermudah dalam kehidupan sehari-hari sih, kayak dari misalkan nih teknologi awal-awal tuh kan kayak dari mesin uap tuh awalnya. Mesin uap terus berkembang sampai sekarang jadi kayak kendaraan bermotor. Kayak misalnya di zaman batu gitu ya, tiba-tiba kayak punya apa? Ada itu beberapa orang yang punya penemuan gitu ya, misalnya penemuan Ya pokoknya dari zaman ke zaman gitu. ya, ini nggak terlepas dari evolusi manusia sih. Jadi pola pikir manusia juga berevolusi kan dari zaman ke zaman. Makanya teknologi ada terus sampai sekarang berkembang terus makin canggih lah istilahnya sekarang. Iya, memang Sekarang juga ada teknologi yang sekarang tuh yang lagi rame itu teknologi yang canggih yang lagi dibahas-bahas tuh AI, Bang. AI. Iya, AI. Iya sih. Saya nih, Bang, ya. Saya juga pakai AI. Oh, pakai AI juga kalau Iya. kalau lagi ngerjain tugas gitu pakai AI. Iya. Oh, pakai AI. Kadang saya pakai AI ini. Kalau kalian tahu ChatGPT, nah itu kalau kita misalnya buat pertanyaan, Betul. besar dijawabnya benar gitu. Yang ada yang riset dari Google gitu. Benar. Jadi ChatGPT itu mempermudah banget lah. Iya. Kalau buat ngerjain soal gitu, apalagi bikin makalah, bikin artikel. Di situ juga terpampang jelas situs-situsnya. Jadi kalau kalian mau ngasih kutipan atau apa, bisa dicari di situ. Si ChatGPT atau AI-nya ini ngasih sebuah situs atau artikel atau apapun itu, entah PDF atau apa. Iya. Dia langsung ngasih ke data yang konkret. Jadi penelitian atau jurnal-jurnal sebelumnya di situs tersebut ada gitu. Jadi nggak asal sebutlah istilahnya ya. Iya, emang. Yang paling saya suka ini nih, Bang. AI itu yang misal kita ya punya gambar, kita foto sebuah gambar gitu ya, kita cantumin ke website apalah itu yang AI-nya. Jadi tuh gambarnya bisa bergerak, Bang. Oh ya, itu emang sekarang juga lagi rame tuh. Iya, itu lagi rame tuh. Emang lagi rame sekarang. Itu lagi rame yang orang video misal lagi jalan, tahu-tahu video berhenti tiba-tiba digerak-gerakin banget gitu. Iya, jadi sama AI. Ya itu juga suatu perkembangan zaman sih. Ya, itu teknologi zaman sekarang tuh emang udah gila sih emang. Ya, coba selain tentang internet dah, selain AI di kehidupan sehari-hari Abang, teknologi itu di kehidupan sehari-hari Abang gimana sih, Bang? Biasanya ya kalau di kehidupan sehari-hari ya, biasanya gue tuh kalau berbicara tentang teknologi, kan gue di rumah juga punya komputer gitu. Jadi gue kalau ada tugas kuliah atau apa, gue jadi bisa cari-cari lewat situ, karena itu kan sebagian juga dari teknologi ya. Kayak misal kalau tugas kelompok gitu. Kalau misal gue nih ke bagian editing atau apalah, gue nanti memakai komputer itu untuk cari-cari referensi atau langsung edit gitu kan. Itu juga bagian dari teknologi untuk mempermudah juga sih sebenarnya. Kalau edit gitu mah ya ada AI juga bisa jadi bahannya ya, Bang? Iya, bisa. Jadi di AI itu bisa diedit juga lah. Dari mulai edit gambar, video. Tapi ya AI kan sekarang belum sempurna ya. Jadi kalau kita kasih komen apa, kita suruh apa, dia tuh belum terlalu sempurna lah untuk generate. Karena itu masih mungkin masih belum sempurna kali ya. Nah, kalau udah sempurna nggak tahu ya. Mungkin kerjaan-kerjaan kayak editor atau ya kalau misalnya ya kayak gitu bakal tergantikan sih emang.
Iya, dia ya memang kalau begitu agak susah sih ya. Kalau misal AI lawan manusia gitu misalnya. Enggak sih. Kalau kayak gitu mah wah, udah sih. Mungkin di peradaban selanjutnya kali ya, di zaman-zaman selanjutnya gitu. Ya mungkin di masa depan, mungkin Masa depan kali aja nanti ada teleporter kalau enggak. teleporter. Wah itu kalau ada teleporter kayak seru tuh. Gue pengen dari Jakarta, gue pengen ke Singapura, udah langsung teleport aja. Ya itu mah kecepatan gila. Namanya kendaraannya apa gunanya kalau ada teleporter kan? Iya benar makanya. Selain AI juga teknologi kan ada gadget tuh ya. Nah. Apalagi yang Apple tuh yang baru yang kacamata tuh. Oh iya bisa gue tahu. Emang itu teknologi yang waktu beberapa waktu yang lalu ya dikembangkan. Masih baru itu ya kan? Ya masih baru. Tapi emang harganya mahal aja. Ya memang harganya ya nggak ramah lah kalau untuk di kantong orang Indonesia yang ya bisa dibilang untuk membanding-bandingkan suatu brand aja agak gimana gitu dengan harganya. Tapi karena memang ya kualitasnya juga bagus gitu dengan Apple Vision gitu. Sebelumnya juga ada kayak gitu. Apaan tuh? Sebelumnya tuh Google pernah ngeluncurin Google Lens atau Google apa gitu. Pokoknya dia kayak kacamata gitu. Oh, tapi itu kan ngedrop ya Bang ya langsung ya? Iya. Itu dia nggak laku memang. Iya, emang nggak laku. Entah. Tapi kenapa yang kacamata yang lebih gede ini laku sih ya? Kan mungkin yang Google Lens itu yang lebih kecil banget gitu ya, kayak lebih mirip kayak kacamata gitu. Ya mungkin salah satu faktornya ya brand sih sebenarnya. Apple tuh kan brand yang gede banget. Siapa sih sekarang yang nggak tahu Apple gitu? Siapa sih yang nggak pengen Apple? Kalian juga pasti pengen Apple gitu kan, punya HP, punya iPad, iMac, biar bisa dipamerin banget gitu ya. Kamera dari segi kamera mendukung, terus dari apps-appsnya juga mendukung. Dia harganya melonjak sih. Ya. Walaupun di Indonesia juga. Memang Apple beda sama Android gitu jadinya. Itu ciri khas Apple memang seperti itu sih. Jadi kayak harganya tuh memang di Indonesia tuh tinggi. Padahal di luar negeri kalau kita bicara harga ya harganya sama gitu. Maksudnya di sini mahalnya tuh kayak 2 juta atau 3 juta di atasnya yang asli gitu. Jadi di markup karena mungkin impor kali ya. Iya, karena impor kali dia. Teknologi nih ya. Teknologi juga ada internet nih. Ya. Yang pas dulu saya itu 2000 berapa ya? 2000-an mungkin ya. Itu 3G ya. Nah, ya, dulu memang jaringan baru-baru ya kan, karena dari itu juga masih lemot saya. Itu apa pakai HP Nokia tuh yang kecil banget tuh. Iya, memang dulu. Saya sering main itu apa? Sonic tuh di situ tuh yang loncat-loncat. Sama yang kayak Zuma lah gitu. Ya dulu kan kita di sini memang pakai HP jadul lah ya. Iyalah. Istilahnya. Terus pakai pulsa dan belum ada internet sama sekali. Jadi kalau setiap mau kirim pesan, telepon ataupun ya bermain sosial media pakai pulsa gitu. Kalau sekarang mah ya pakai internet gitu ya, tinggal beli kuota gitu. Tinggal beli kuota, betul. Ngomong-ngomong internet juga kan kemarin tuh sempat ada tuh Starlink. Iya, yang baru ini. Yang kencang banget gitu ya. Yang punya Elon Musk. Benar. Itu katanya masuk ke Indonesia dan itu bermasalah. Emang bermasalah? Bermasalah. Kenapa itu? Karena brand-brand lokal ya, brand-brand lokal kayak ya kita tahu lah brand-brand lokal lah. Dia tuh kayak marah lah istilahnya sama si Starlink ini, sama perusahaan Elon Musk ini. Dia kayak tuh marah. Takut terebut gitu ya, posisinya gitu. Pasarnya tuh takut direbut gitu sama si Starlink gini. Sebenarnya ya fair-fair aja kalau misalkan mau masuk ke Indo atau mau masuk ke negara manapun, asal ya mungkin dari brand lokalnya aja sih yang harus menyesuaikan. Karena si Starlink ini dia udah cepat terus murah.
ya kan. Murah. Iya, karena paketnya juga ya sekitar 700-an dan kecepatan juga stabil kan. Kalau di sini 700 ribuan atau 500 ribuan tuh ya paketnya bisa drop, kadang naik, kadang stabil atau bahkan hilang, kadang. Karena itu pengalaman sendiri sih. Kalau di rumah kan pakai wifi tuh, kadang dia hilang, kadang dia istilahnya apa ya, bukan hilang secara permanen gitu, kayak maintenance gitulah, ada maintenance di setiap providernya. Jadi kadang tuh kalau ada maintenance kita nggak bisa akses wifi-nya, jadi ya udah di rumah diem aja. Mau main juga nggak bisa, mau editing juga nggak dapat referensi gitu kan, nggak ada bahan-bahannya lo untuk buat editing. Kan biasanya kalau editing tuh mah gue kan biasa nyari-nyari tuh di YouTube. Di YouTube cara membuat ini di misal Adobe Premiere atau apa gitu. Terus dengan adanya Starlink ini juga ya kayak buat brand-brand lokal sadar aja sih, mereka kayak jangan begitulah gitu. Masa yang luar bisa ngasih yang kenceng dan murah, tapi yang di sini udah memahal tapi lemot gitu kan, gimana? Tapi kan saya di rumah pakai bang apa wifi lokal, tapi udah 5G tuh. Saya pakai enak-enak aja gitu buat nonton YouTube segalanya, scroll TikTok atau main Instagram. Tapi biayanya mahal 5G kan? Iya 5G. Ya memang. Ya itu. Harganya terjangkau juga sih. Tapi kadang-kadang emang sinyalnya nah itu. Jadi nggak sestabil si Starlink ini. Kalau Starlink tuh memang stabil karena dia dari satelit kan, dia dari satelit. Dia juga punya alat hardware-nya buat ngirim sinyal dari satelit terus langsung dipancarin di sekitar hardware tersebut gitu. Jadi ya stabil karena memang hardware-nya itu harus ditaruh di luar ruangan biar dia dapat satelit si Starlink itu dari atas gitu. Jadi makanya itu stabil. Kalau di sini kan ya masih menggunakan tower kan. Iya benar. Masih menggunakan kabel-kabel juga. Jadi nggak wireless lah istilahnya gitu. Iya, kadang di rumah saya juga ada beberapa orang yang benerin tiang itu tuh, tiang yang buat wifi itu. Ya memang itu karena maintenance mulu. Ya lokal memang begitu. Kadang lama waktu itu pernah tahun berapa gitu, brand lokal, provider lokal maintenance tuh sampai 1 hari gitu kalau nggak salah. 1 hari? Iya 1 hari. Itu lama juga. Kalau yang buat kerja online gimana tuh, yang kerja di rumah influencer? Kalau kayak gitu mah repot ya. Itu dia makanya influencer tuh sekarang kan, makanya mereka kebanyakan pakai yang dari luar gitu, pakai yang dari luar atau ya provider lokal tapi yang bagus lah istilahnya. Bagus karena namanya influencer ya. Dia duitnya ada lah, dia punya pemasukan ya, punya pemasukan ya benar. Jadi dia bisa lah untuk beli provider yang mahal gitulah. Nah kan ini kan teknologi ya. Buat saat ini sih masih ada beberapa masalah ya. Tapi kemungkinan depan juga ada akibat-akibatnya dari teknologi saat ini. Pasti ada. Iya. Gimana tuh tanggapan abangnya? Menurut gue sih untuk ya nikmatin aja lah teknologi yang ada sekarang. Kalau bisa kita harus bisa catch up, bisa bersaing lah istilahnya sama teknologi sekarang, sehingga kita nggak ketinggalan zaman. Jadi kita masih up to date. Kalau ada teknologi baru kita pelajari, teknologi baru yang lainnya kita harus pelajari juga. Dan itu yang membuat kita nggak akan ketinggalan zaman juga. Tapi kan bahaya juga kan buat generasi alpha gitu yang baru kan, apalagi teknologi. Kan ada tuh yang video skibidi toilet kan, kalian tahu nggak? Nah itu bahayanya tuh. Ya itu salah satu bahaya dari teknologi zaman sekarang yang terlalu canggih ya. Itu
Gen Alpha terlalu mencontohi gitu ya. Iya, karena mereka juga kan masih kecil ya, mungkin. Jadi kayak apa yang mereka lihat tuh kayak, wah ini kayaknya lucu, wah ini kayaknya seru gitu kan. Tapi dilihat orang juga gimana ya Bang ya? Iya memang teknologi itu kan mereka sama kita yang dulu tuh beda gitu. Kalau kita dulu mainnya mungkin karena teknologi terbatas sih, belum ada HP yang kayak sekarang, kayak main gundu, main itu mah game saya dulu itu main gundu. Ya main bola lah. Bola, tali lah. Ya jadi belum ada game-game online yang sekarang kayak sekarang gitu. Jadi game-game generasi sekarang tuh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk main gadget seperti itulah. Apalagi nanti ada game yang kayak VR gitu ya. Iya. Namanya relate banget gitu pas kita kayak kehidupan kita gitu. Ada gamenya kayak misalnya contoh The Sims gitu ya. Nah itu ya untuk The Sims gitu sebenarnya udah ada The Sims VR kalau nggak salah. Oh VR. Iya. Jadi dia memang simulasi. Teknologi udah sampai segitunya ya. Memang udah luas sih. Memang udah luas. Dari awal juga teknologi kan kayak cuman ya paling teknologi awal-awal 90-an tuh paling percetakan kayak koran, radio, dan itu pun kayak mereka cetaknya kan nggak sehari jadi, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang sehari jadi. Sekarang mah tinggal post doang. Iya, tinggal post. Ada gitu. Tinggal post langsung ada. Berita terupdate-nya cepat. Iya, gitu. Kalau dulu kan kayak kita harus nyari-nyari data konkret ya baru kita bisa lepas ke masyarakat gitu. Jadi nggak bisa langsung sehari jadi. Kalau kayak sekarang kan apapun yang ada di sosial media gitu ya terutama itu bisa kita makan lah istilahnya. Tapi tergantung kitanya juga, kita mau mencerna makanan itu atau kita langsung telan mentah-mentah. Karena dengan teknologi yang canggih sekarang ini tuh susah ya bedain antara yang mana yang benar atau yang hoax gitu atau yang bohongan gitulah. Jadi kita harus pintar-pintar juga lah kalau mau catch up atau bersaing dengan teknologi yang ada gitu. Nah menurut abang nih bang, gimana saran abang buat teknologi kedepannya gini, masa depan gimana teknologi harus buat baik gitu buat anak-anak, buat orang dewasa, buat remaja gitu, gimana tuh bang? Sarannya sih simple ya, kayak ya kalian harus tetap belajar juga, tapi dalam artian yang baik ya, jangan buat keburukan gitu loh. Apalagi nyebar hoax apalagi nyebar hoax. Jangan dulu gitu. Kalau misalkan ada berita atau sesuatu, cari informasi dulu. Cari informasi dulu lah. Jangan langsung asal repost. Yang lagi trending kalian repost. Kalian nggak tahu itu buruk atau tidak. Yang penting repost dan itu kan lagi trending. Ya engagementnya pasti ya gede. Itu sih. Jadi kita untuk kedepannya ya jangan terlalu gaptek juga gitu kan. Kita harus lihat juga dunia luar gitu. Nggak harus terpaku dengan satu dunia atau satu lingkungan. Kita harus belajar semua apa yang ingin kita pelajari gitu. Misal juga kayak teknologi gitu kan. Gitu. Dan mungkin sekian dari pembahasan perkembangan teknologi saat ini maupun masa depan. Dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.